Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raja Samudra, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 23, akhiran NIM 276. Di sini saya akan menyampaikan sejarah perjalanan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Paradigma Pemerintahan Daerah. Sejarah perjalanan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa perubahan sejak Indonesia merdeka, terutama dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu ada 4 faktor. Baik, kita mulai dari awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar 1945 asli mengakui keberagaman daerah di Indonesia dan memberi ruang bagi otonomi daerah. Tetapi implementasinya masih kurang sentralistik. Kedua, masa konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950 dan Undang Dasar sementara 1950 sampai 1959, di mana daerah memiliki otonomi lebih luas. Namun pada tahun 1959 dengan dekret Presiden Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang sentralistik. Ketiga, Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai 1998, pemerintahan sangat terpusat, otonomi daerah dibatasi, dan kebijakan daerah sangat tergantung pada pemerintahan pusat. Keempat, era reformasi. Pada tahun 1999 hingga sekarang, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 mengubah secara signifikan Pasal 18, menegaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 semakin memperkuat pemerintahan daerah. Baik, kita membahas paradigma pemerintahan daerah dalam Pasal 18. Dalam konteks saat ini, paradigma pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi administratif. Ini berarti daerah memiliki kewenangan mengatur sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan kondisi lokal, tetapi tetap dalam bingkai NKRI. Baik, pendapat saya bahwa desentralisasi dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberagaman daerah. Namun, tetapi besar tetap ada, seperti ketimbangan fisikal antara daerah dan masih adanya intervensi pusat yang kadang menghambat inovasi daerah. Oleh karena itu, ke depan implementasi otonomi daerah harus lebih diarahkan pada penguatan kapasitas daerah dan pengawasan yang transparan agar pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Baik, dari saya, bila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besar. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.